Baik, di video kali ini saya akan menjawab 8 pertanyaan ujian tengah semester metode penelitian. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan judul penelitian. Cara menentukan judul penelitian yang baik. Pertama, jadikan tema atau topik skripsi Anda menjadi judul skripsi, karena tema dan topik skripsi itu biasanya sudah mencakup satu hal yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian, dan judul yang baik itu tidak terlalu panjang, hanya terdiri dari 10-15 kata, dan tentukan judul yang sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian skripsi. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Cara membuat latar belakang yang pertama yang perlu kita cantumkan di latar belakang adalah gambaran mengenai kondisi ideal. Kondisi ideal maksudnya kondisi yang seharusnya terjadi. Setelah itu kita gambarkan lagi kondisi yang terjadi saat itu atau pada saat penelitian itu dilakukan atau bisa dikatakan kondisi nyata. Selanjutnya adalah kita gambarkan atau kita uraikan ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Ketidaksesuaian ini artinya adalah sebuah permasalahan. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Di sini pertama-tama saya akan mendefinisikan apa itu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah salah satu elemen yang terpenting yang menentukan kualitas karya ilmiah, baik itu artikel, skripsi, tesis disertai atau laporan penelitian lainnya. Rumusan masalah juga sering disebut sebagai pertanyaan penelitian. Rumusan masalah merupakan penelitian yang dijelaskan dan dijadikan pertanyaan dengan maksud menjawab proses penelitian yang akan dilakukan. Dan cara membuat tujuan penelitian adalah yang pertama, tulis kalimat atau paragraf yang memperkenalkan masalah sebelum pembaca mencapai bagian masalah. Yang kedua, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan. Yang ketiga, dalam penelitian sosial, rumusan masalah tidak selalu ditulis tetapi sering ditanyakan dengan menanyakan hubungan antar variabel. Yang keempat, masukkan kalimat pertanyaan yang relevan. Dan yang terakhir, selesaikan setiap pertanyaan dengan tanda tanya. Baik, pertanyaan yang keempat adalah bagaimana cara menentukan tujuan penelitian. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan definisi tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian memiliki 3 macam. Yang pertama eksploratif, yang kedua verifikatif, dan yang terakhir development. Dan cara menentukan tujuan penelitian di sini ada 2. Yang pertama, lihat terlebih dahulu rumusan masalah penelitian. Yang kedua, mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Tujuan penelitian juga bisa ditulis dengan 2 cara. Yang pertama dengan kalimat aktif. Dengan kalimat aktif berarti misalnya menggunakan kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, untuk menguraikan, dan lainnya. Sementara itu, dalam penelitian kuantitatif biasanya menggunakan kata-kata untuk memahami, untuk menemukan, untuk menjelaskan, dan untuk menguraikan. Selanjutnya, menulis tujuan penelitian juga bisa menggunakan kalimat pasif. Misalnya, agar dapat diketahui, agar dapat dijelaskan, dan lainnya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang kelima. Apa itu manfaat penelitian? Dan ada berapa jenis manfaat penelitian? Jelaskan. Sebelum itu juga, saya akan mendefinisikan apa sih manfaat penelitian itu. Manfaat penelitian
adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian kamu selesai. Manfaat penelitian ini berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksananya penelitian kita. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang pertama, saya akan menjelaskan manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis adalah manfaat penelitian dari aspek teoritis, yakni manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Manfaat dari sisi ini untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatar ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Selanjutnya yaitu manfaat secara praktis atau bisa disebut aplikatif. Manfaat praktis atau aplikatif adalah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yakni manfaat penelitian bagi bidang yang kita teliti. Manfaat praktis atau aplikatif ini biasa berguna bagi banyak subjek, yakni bagi peneliti, bagi lokasi peneliti, bagi para pengambil kebijakan terkait bidang yang kita teliti. Baik, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ke-6, yaitu bagaimana cara membuat bab 2 atau tinjauan pustaka. Baik, di dalam kita membuat tinjauan pustaka, yang pertama itu caranya adalah mulai dengan ide besar, mulai dengan mencari gagasan-gagasan besar yang penting dari kajian pustaka tersebut. Yang kedua, mencatat teori yang dibutuhkan. Yang ketiga, melakukan ikhtisar referensi. Yang keempat, melakukan proses sintesis dan perbandingan. Yang kelima, melakukan analisa terhadap referensi. Yang keenam, melakukan identifikasi debat, tema, dan kesenjangan. Yang keenam, membuat garis besar struktur tinjauan pustaka. Dan yang terakhir, susun tinjauan pustaka tersebut. Baik, selanjutnya di pertanyaan yang ke-7, yaitu bagaimana cara membuat penelitian terdahulu. Yang pertama, yang paling penting, kita harus mencari judul yang sesuai. Yang kedua, membuat kata pengantar. Yang ketiga, buka abstrak. Yang keempat, tulis studi pendahuluan. Dan yang terakhir, kita harus membandingkan. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana cara menentukan hipotesis dan kerangka berpikir. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara membuat kerangka berpikir. Yang pertama, kita harus menetapkan variabel yang detail. Maksudnya, langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti untuk membuat kerangka berpikir yaitu menentukan variabel secara detail. Jadi, untuk mendapatkan teori apa saja yang nanti akan dicari guna mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang jelas, peneliti harus menentukan variabel terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah buku dan jurnal hasil penelitian. Ini adalah langkah yang umum dalam setiap mempelajari suatu hal. Begitupun dalam penelitian, kita harus membelakangi diri kita dengan berbagai pengetahuan yang relevan dengan penelitian kita. Yang ketiga, itu kita harus memberikan penjelasan secara teori-teori. Pada tahap yang ketiga ini, kita sudah menentukan variabel-variabel secara detail. Dari variabel tersebut, ditentukan pula teori-teori yang mendukung variabel tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pada tahap ketiga, penelitian diminta untuk menjelaskan teori-teori yang ada pada kerangka berpikir. Yang keempat, yaitu memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel yang teliti. Argumen teoritis dalam kerangka berpikir merupakan sebuah upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.